wabarakatuh. Selamat siang pemirsa. Seputar info kembali hadir di sela-sela aktivitas Anda bersama saya Nurmala Sari yang akan membawakan berita terbaru terpercaya 9 Januari 2024. Pemirsa, berita kali ini adalah berita seputar gerabah yang ada di Desa Sitiwinangun. Baik, pada berita kali ini kami meliput salah satu masyarakat yang ada di Desa Sitiwinangun. Bersama rekan saya, Inka Septiva Laska, Yesis Tianingrum, Kevin Ardiansa di lokasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Inka Septiva Laska sebagai salah satu perwakilan dari kelompok saya ingin mewawancarai salah satu masyarakat yang ada di Desa Sitiwinangun mengenai kearifan lokal yang ada di desa ini. Saya di sini sedang bersama salah satu masyarakat Desa Sitiwinangun, yaitu Bapak siapa, Pak? Akademia. Nah, ini kan Desa Sitiwinangun itu terkenal dengan gerabahnya ya, Pak. Nah, kalau misalnya boleh nggak kita nanya tentang sejarah awal mulanya gerabah itu gimana? Ya sedikit kembangan aja ya, mungkin nggak terlalu panjang sih. Ya. Jadi singkat aja. Jadi kalau gerabah kita gitu memang keturunan dari Pangeran Panjunan. Jadi Pangeran Panjunan itu mengembangkan di desa kita di Blok Kebagusan tuh. Contohnya yaitu di situ ada sesepuh juga namanya Ki Jagawaya. Itu dulunya pernah ibaratnya kalau sebelumnya kita melaksanakan gerabah itu memang kita harus ada ritual. Di situ keliling antara 3 kali sampai 7 kali. Nah, di situ. Makanya di situ ada bentuk batu yang paling kecil dan paling besar. Itu intinya sih untuk kita itu supaya jangan kita dimulai itu dari awal yang kecil dulu, terus baru kita yang gede. Itu tujuannya seperti itu. Makanya gerabah kita itu dikembangkan di pangeran ibaratnya Ki Jagawaya dan anak cucunya sampai sekarang. Makanya desa kita juga itu terkait dengan nama dari gerabah itu. Nah, misalkan tanah Desa Sitiwinangun kan. Iya. Siti itu artinya tanah, Nangun itu yang dibangun. Jadi sebenarnya itu Sitiwinangun itu udah ada bentuk di sini tuh ya. Gerabah itu udah masuk dalam desa juga. Jadi nama desa itu terkait dengan gerabah kita di situ. Nah, selanjutnya memang alhamdulillah sampai sekarang itu sampai sampai anak cucu tuh mudah-mudahan jangan sampai terputus gitu. Karena itu suatu tinggalan yang harus kita lestarikan dan kita harus budayakan gitu. Kalau misalnya Pak, suatu saat nanti ini kan sudah mulai ke generasi muda. Nah, cara Bapak untuk kayak supaya anak muda itu ataupun dari anak kecil ikut tertarik dengan gerabah itu dengan cara seperti apa? Ya, memang kita tidak segampang membalikan telapak itu ya. Karena kita kan harus kalau mempelajari itu dari mulai kita harus ada gotong royong atau kerjasama dengan instansi-instansi misalnya pemerintah desa atau pemerintah kabupaten juga. Mungkin juga masyarakat kita juga harus antusias sebenarnya, harus mempunyai itu. Makanya kita saling memberikan gambaran-gambaran itu tujuannya seperti itu. Seperti anak-anak yang belum tahu. Sementara kita kan belum bisa terjun ke sekolah-sekolah. Makanya kita rencana itu kalau bisa sih untuk menyampaikan supaya kerajinan kita itu tetap ibaratnya terjalin ya, maksudnya itu tetap ibaratnya jangan sampai punah gitu. Makanya kita kepengen sekali dengan adanya kegiatan-kegiatan di desa seperti pembelajaran gerabah itu kan ada kan pariwisata itu sangat menunjang sekali itu. Nah, dari situ. Kalau boleh tahu, saya kan pernah melihat berita ataupun kayak secara langsung. Nah, itu gerabah ini pernah kayak dibawa ataupun kayak sering banget dikunjungi oleh dari mahasiswa-mahasiswa lain. Nah, itu tuh dari salah satu mahasiswa seperti apa ya, Pak? Kayak ingin mengunjungi saja atau ingin cara membuatnya? Iya, memang dari situ satu ya pengenalan juga, dua juga dia ingin mempraktekkan, jadi ingin mencoba lah. Jadi ikut mengikuti kegiatan seperti dari ISBI juga udah masuk, PTB juga masuk. Sekarang kan udah ITB Kriya itu udah masuk juga. Sekarang udah berjalan. Alhamdulillah sih dari sisi itu kita juga nambah pengalaman ya. Kita itu tidak bisa sendiri tanpa orang lain, karena orang lain itu bisa kadang-kadang pemikirannya lebih bagus daripada kita. Bapak mau nanya lagi, kalau misalnya harga pemasaran itu dari yang terkecil sampai terbesarnya itu berapa ya Pak kira-kira?
Jadi di sini memang harga itu yang paling rendah itu 1.000 ada. Yang 1.000 itu ada semacam souvenir itu masih mentah ya. Jadi maksudnya belum di finishing, dicat ya apa gitu kan belum. Jadi masih merahan, ada yang 1.000, ya paling besar ya 100.000 ya. Tapi kalau yang lain kadang 1,5 juta ada. Jadi macam-macam sih bentuknya, tergantung apa kesulitan pembentukannya, mungkin juga ornamen itu pengaruh juga dari harga. Jadi kalau kita sistem cetak sih memang rata-rata sih itu lebih murah daripada kita bikin seperti itu langsung tuh. Gitu. Kalau misalnya omset per bulannya itu kira-kira berapa ya Pak? Kalau omset satu bulan ya memang kita belum prediksi karena kita belum punya itu ya langganan secara pribadi kan ya. Jadi mungkin ya kadang itu bisa dapat 4 juta sampai 5 juta termasuk itu, kadang-kadang ya di bawah itu kan gitu aja. Kan kalau misalnya dari cara pembuatan gerabah itu kita pasti membutuhkan tanah liat. Nah itu tanah liatnya dari Bapak sendiri kita ngambil dari lahan atau beli? Itu sementara masih ada yang jual sih. Oh, jadi kita itu beli. Baik Bapak, mungkin itu saja pertanyaan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih Pak. Yep. Yang selanjutnya saya dengan Sestianingrum. Saya selanjutnya ingin mewawancarakan narasumber yang kedua yaitu dengan Bapak Asep. Iya Pak, mungkin langsung aja Pak ya. Saya di sini ingin menanyakan teknik cara pembuatan yang lebih spesifiknya itu bagaimana Pak? Ya kalau secara umum itu teknik pembuatan gerabah ada 3 ya. Pertama itu cetak, ada putar, ada langsung. Ya. Nah itu kalau misalkan kayak bisa dicontohin teknik cetak itu gimana, terus putar juga gimana, sama langsung juga gimana Pak? Untuk teknik cetak itu biasanya kita untuk produksi massal yang seperti ini, topeng, seperti souvenir dan lain-lain yang dikerjakan untuk butuh banyak itu. Itu kalau cetak apa? Iya, untuk cetak. Kalau putar itu biasanya pakai alat putar yang seperti ini atau bisa juga yang itu. Kalau ini putarnya pakai tangan, kalau itu pakai kaki. Contoh barangnya itu biasanya gelas, guci, seperti poci dan lain-lain yang berbentuk bulat. Sedangkan untuk teknik langsung itu biasanya barangnya seperti patung, seperti ini juga bisa nih. Dan yang besar-besar itu langsung. Itu langsung ya Pak? Iya. Pak, kalau untuk teknik pembakaran sendiri itu bagaimana ya? Kalau di sini teknik pembakarannya itu menggunakan tungku tertutup ya. Jadi seperti bak itu dari bata, terus bahan bakarnya pakai kayu. Itu lama pembakarannya sekitar 3 jam. Oh 3 jam? Iya. Kalau di tungku terbuka atau ladang itu bisa lebih cepat, sekitar 1 jam. Kalau untuk kegunaannya sendiri tuh Pak, yang di belakang saya itu apa aja ya kira-kira? Kan ini ada macam-macam nih. Iya. Kalau yang ini tuh momolo, yang ini nih, yang besar ini momolo itu ada susun 3 nih. Ini yang di bawah, itu di tengah, ini paling atasnya. Momolo itu untuk kubah masjid tuh yang di atasnya tuh. Oh yang buat di atas itu ya? Iya, sedangkan yang ini tuh hubungan kalau bahasa sini tuh. Apa Pak? Hubungan. Hubungan. Atau kalau itunya berarti apa ya? Suhunan. Untuk yang di pojok-pojoknya itu yang genteng tuh. Oh buat yang di ujung-ujungnya iya. Ya. Ya, sekarang bersama saya Kevin Ardiansa. Saya sekarang ingin menanyakan kepada narasumber yang ketiga. Permisi Ibu, kalau boleh tahu Ibu namanya siapa? Ibu Ratini ya. Kalau tahu Ibu sekarang sedang melakukan teknik seperti apa ini? Teknik cetak ya. Kalau tahu ini menggunakan tanah apa ya Bu? Kan ada beberapa tanah gitu ciri punya. Ini menggunakan tanah apa Bu? Tanah liat. Terus proses cara pencetakan atau pembuatannya gimana Bu? Kalau boleh tahu yang dari awal. Pakai ini dulu, pakai aci ya. Terus iya ya, terus kalau kan dapatnya pakai ini lagi, kayak tanah. Diketuk-ketuk ya Bu ya. Terus gimana lagi Bu? Udah jadi. Udah kayak gitu. Kasih wawancara tadi sekaligus menutup acara berita siang hari ini. Ikuti terus berita-berita hangat
Selanjutnya, selamat siang, saya Nurmalasari pamit undur diri. Terima kasih, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.